Anda kembali di Berita Utama bersama saya Asri Gunawan. Armada Misi Kemanusiaan Global Sumut Flotilla disergap militer Israel di perairan Siprus. Pelayaran yang membawa bantuan makanan dan obat-obatan bagi warga Gaza itu terhenti, saudara. Sejuta harapan yang menyertai perjalanan itu pun berubah menjadi ketegangan dan mencekam. Kapal-kapal militer mendekat dan tentara Israel menaiki kapal para aktivis. Setidaknya 41 kapal ditahan dan lebih dari 100 aktivis kemanusiaan ditangkap. 9 diantaranya adalah warga negara Indonesia. Laut Mediterania mendadak tegang dan mencekam. Armada Sumut Freedom Flotilla yang tengah berlayar menuju jalur Gaza disergap pasukan militer Israel. Di gelapnya malam, kapal-kapal misi kemanusiaan dikepung dari segala arah. Suasana tegang dan mencekam terekam dan disiarkan langsung. Di bawah ancaman senjata, para aktivis tak melawan. Mereka akhirnya diturunkan paksa dan disandra. Kapal asal Turki yang tergabung dalam armada Sumut Flotilla juga mengalami hal yang sama. Mereka dicegat tentara Israel dengan menggunakan kapal perang. Kapal kemudian dibajak, seluruh relawan serta kapten kapal ditangkap. Relawan yang ditangkap berasal dari Turki, Spanyol, Meksiko, Argentina, dan Italia. Misi Kemanusiaan Global Sumut Flotilla merupakan konvoi sipil yang membawa bantuan makanan, obat-obatan, dan perlengkapan darurat untuk warga Gaza. Armada yang terdiri dari 50-an kapal serta lebih dari 400 relawan dari puluhan negara dicegat militer Israel. 9 diantaranya adalah warga Indonesia. Mereka terdiri dari para relawan kemanusiaan hingga jurnalis. Apabila kawan-kawan melihat video ini, berarti tandanya saya sudah diintercept ataupun diculik oleh Zionis Israel. Saya meminta kawan-kawan untuk share video ini sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, agar dapat atensi dari Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, dan Menteri Luar Negeri, Bapak Sugiono. Saya meminta kepada para pemangku kebijakan ataupun warga semuanya agar selalu mendukung upaya-upaya kemerdekaan Palestina. Terima kasih. Penyergapan misi kemanusiaan ini rupanya disaksikan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu di markas militer di Tel Aviv. Dan di tengah sorot serta kecaman dunia, Netanyahu menyebut penghadangan kapal-kapal kemanusiaan Sumut Flotilla sebagai sebuah keberhasilan. Ia bahkan memuji aksi pasukannya saat itu. טוב, תעביר בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח. אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מעיינים, מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט, ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן ברכות מכל הלב. באמת, תמשיכו עד הסוף. תודה לכם. Rute pelayaran misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla bermula dari Barcelona, Spanyol pada awal April 2026. Puluhan kapal dan ratusan aktivis dari puluhan negara berlayar menuju Gaza. Rombongan kemudian melintasi Laut Mediterania menuju Sirakusa, Italia. Kapal-kapal misi kemanusiaan ini kemudian singgah di Marmaris, Turki, sebelum akhirnya berlayar ke jalur Gaza, Palestina pada 14 Mei 2026.
Di tengah perjalanan di perairan Siprus, 41 kapal yang membawa bantuan untuk jalur Gaza terhenti. Kapal-kapal itu dicegat dan digeledah. Ratusan aktivis ditangkap dalam penyergapan itu. Aksi Israel ini menuai kecaman dunia internasional. Dalam peristiwa itu, 9 WNI ditangkap tentara Israel saat berupaya menembus blokade Gaza. Mereka ditangkap dalam kurun waktu 24 jam di waktu yang berbeda. Di tengah upaya pengembalian WNI ke tanah air, pengarah Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI Irfan Nugraha meminta pemerintah lebih keras mengupayakan pemulangan relawan kemanusiaan yang ditangkap. Itu seperti tadi ya, ada upaya yang lebih kuat dari pemerintah. Kita bisa belajar kepada negara tetangga ya, Malaysia begitu. Malaysia statusnya sama, tidak punya hubungan diplomatik ya dengan Israel. Tapi di Global Sumut Flotilla pertama ya, Malaysia punya pengalaman dalam menyelamatkan warga negaranya. Desakan untuk membebaskan para sandera kencang disuarakan. Di Belanda, demonstran pro-Palestina menggelar aksi di luar gedung parlemen di Den Haag. Mereka juga menuntut pembebasan warga Belanda yang ditahan Israel. Panasnya unjuk rasa yang digelar berujung bentrok dengan pihak keamanan. Di tanah air, Sutrawati Kaharudin, ibu dari Andi Angga Prasadewa, satu dari 9 WNI yang ditangkap, tak dapat menutupi kesedihannya. Kabar penangkapan Angga diketahui keluarga melalui media sosial. Sebelumnya, Angga disebut masih bisa berkomunikasi dengan keluarga. Sang ibunda menyebut putranya sudah lama aktif dalam berbagai kegiatan kemanusiaan dan dunia relawan. Pihak keluarga berharap pemerintah Indonesia dapat segera melakukan langkah diplomasi untuk membawa pulang Andi Angga Prasadewa dan WNI lainnya. Hanya pemerintah yang bisa membebaskan anak saya. Saya kira anak saya itu memang pantas dibebaskan karena anak saya itu kan aktivis kemanusiaan, bukan teroris. Anak saya ke sana cuma bawa obat, cuma bawa kebutuhan untuk Palestina yang lagi kelaparan di sana. Sementara itu, pemerintah mengutuk keras tindakan Israel serta mendesak Israel membebaskan kapal dan awak misi kemanusiaan yang ditahan. Upaya pembebasan terus dilakukan, termasuk berkoordinasi dengan negara yang turut mengalami hal serupa, hingga akhirnya seluruh WNI yang ditangkap dalam misi kemanusiaan selamat dan dapat kembali ke tanah air. Kondisi mereka baik-baik saja. Kami juga terus melakukan upaya koordinasi karena kita tidak punya hubungan langsung. Jadi kita minta tolong pada teman-teman kita yang pertama mengalami nasib serupa juga. Kita doakan semoga mereka kondisinya baik-baik dan bisa segera kembali. Kini 9 WNI yang ditangkap masih dalam pengawasan militer di kota Ashdod, sebuah kota pelabuhan di Israel. Kondisi ke-9 warga negara Indonesia ini dilaporkan dalam keadaan sehat dan masih harus melalui serangkaian pemeriksaan. 9 WNI yang diculik oleh militer Israel kondisinya sehat, baik-baik saja dan sudah melewati tahap pertama. Jadi tahap pertama itu mereka dicek, dipastikan apakah mereka ada hubungan dengan organisasi teroris gitu ya, atau kriminal bawa senjata, dan alhamdulillah ke-9 WNI kita itu dianggap aman. Kita sih berharap proses deportasinya lancar dan semoga besok segera bisa dibebaskan. Misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla jadi gambaran bagaimana rasa kemanusiaan yang disertai keberanian bisa menembus batas negara.
Atas nama kemanusiaan, upaya menembus blokade Israel tak pernah padam walau dibungkam. Beragam upaya kemanusiaan pun tetap dilakukan dan disuarakan masyarakat internasional. Meski upaya itu harus berhadapan dengan intimidasi, penahanan, bahkan risiko kehilangan nyawa.